Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Amarah yang menumpuk. Malam ini aku senang sekali bisa ngobrol santai denganmu. Kamu juga ternyata wanita yang asik. Tidak seperti kebanyakan wanita yang aku kenal. Selain cantik, kamu juga mandiri. Puji Gavin mengakhiri obrolan panjang di antara mereka. Terlalu asiknya menikmati waktu kebersamaan Gavin sampai tidak sadar jika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Andai Alice tak mengingatkan, mungkin mereka berdua akan tetap berada di sana hingga jam operasional kafe selesai. Alice tak menyangka seorang Gavin yang selalu bersikap kasar dan ketus terhadapnya bisa memperlakukan wanita dengan begitu lembut. Mereka bahkan bisa ngobrol santai dan saling nyambung satu sama lain. Tidak seperti saat mereka masih hidup bersama dulu. Gavin kerap berkata ketus dan memperlakukannya dengan begitu kasar. Jangankan untuk berbicara berdua, meliriknya saja pria itu terasa begitu enggan. Selama 2 tahun pernikahan mereka, ia tak ubahnya seperti istri pajangan tanpa malam pengantin. Kamu selalu muji-muji aku dari tadi. Bikin aku malu. Alice beranjak dari duduknya yang diikuti oleh Gavin. Mereka berdua berjalan keluar kafe. Lagi-lagi, Gavin memperlakukannya dengan begitu manis. Membukakan pintu untuknya saat dirinya akan keluar. Di balik senyum untuk sekian kali, Alice merasakan hatinya tercubit nyeri. Kecantikan dan keindahan fisik mengubah cara dan perlakuanmu padaku, Mas. Batin Alice perih, dadanya terasa begitu sesak. Namun sekuat hati ia tahan. Aku tidak hanya memuji, tetapi itu memang kesan yang aku tangkap darimu dari beberapa kali pertemuan kita. Oh iya, kamu pulang naik apa? Mau aku antar? Wanita secantik kamu tak aman pulang ke rumah sendiri malam-malam begini. Alice menatap lelaki yang berdiri di sampingnya ini. Lengan baju yang terlipat hingga ke siku. Ditambah, 2 kancing bagian atas yang terbuka memamerkan dadanya yang bidang. Salah satu kriteria lelaki idaman para wanita. Tampan. Aku tidak mau merepotkan. Aku tadi datang membawa mobil sendiri. Jadi aku akan pulang sendiri saja. Alice menunjuk mobil putih yang terparkir di seberang tempat mereka berdiri. Dan ternyata bersebelahan dengan mobil yang dibawa oleh Gavin. Alice tentu saja tidak mengetahuinya, karena Gavin yang datang lebih dulu daripada dirinya. Baiklah kalau gitu, nanti sampai rumah kabari aku ya cantik, aku khawatir, ujar Gavin menggoda. Alice membalas tatapan mata nakal Gavin dengan senyuman centil. Akan tetapi jauh di dasar hatinya, wanita itu begitu muak. Mungkin saat sampai di rumah, ia akan mandi berulang kali. Dengan kembang setaman agar jejak sentuhan pria itu yang menjijikan dapat terhapus dari kulitnya. Alice melangkah meninggalkan Gavin, melambaikan tangan sebelum memasuki mobilnya sendiri, menghidupkan starter mobil dan melajukan mobilnya meninggalkan tempat tersebut dengan segala amarah yang kian menumpuk di hatinya. 2 tahun ia percaya jika memberikan cinta dalam sebuah hubungan, maka ia akan mendapatkan balasan cinta itu kembali. Tetapi nyatanya semua itu hanyalah ilusi dari apa yang ia berikan. Kesempurnaanlah yang menjadi penentu sebuah perasaan. Mungkin istilah datangnya cinta berawal dari mata, turun ke hati, benar adanya. Dan sayangnya dulu ia terlalu naif hingga tak menyadari hal itu. Setelah kepergian Alice, Gavin pun melakukan hal yang sama. Melajukan mobilnya meninggalkan halaman parkiran kafe yang begitu luas dan telah sepi. Di bawah langit gelap bertaburan bintang yang begitu terang, mobil berwarna hitam itu membelah jalanan kota yang belum lenggang. Bibirnya bersenandung riang, suasana hati Gavin menjadi begitu baik. Setelah bertemu pujaan hati yang baru. Gisela mondar-mandir di kamarnya dengan hati yang gelisah. Telepon di genggaman tangannya berulang kali mengeluarkan suara operator yang memberitahukan jika nomor yang ia tuju berada di luar jangkauan.
Jangankan untuk menunggu beberapa saat, seperti pesan suara wanita dari operator tersebut. Menunggu sedetik saja sudah membuat wanita itu uring-uringan. Sejak Brian lahir, sikap Gavin berubah padanya. Tak lagi bersikap romantis, apalagi memanjakannya. Sampai putra mereka menginjak umur 1 tahun. Hubungan yang awalnya hangat itu pun berubah menjadi semakin dingin dan nyaris hambar bagi keduanya. Di mana sih kamu, Mas? Kenapa jam segini belum juga pulang? Gerutu Gisela yang sedang berdiri di balkon kamar. Ia berharap dinginnya angin malam yang menerpa tubuhnya bisa meredakan panas hatinya saat ini. Gisela menarik ponsel yang sedang menempel di telinganya, menekan ulang kombinasi nomor tersebut untuk kembali menghubungi suaminya itu. Hal itu Gisela lakukan berulang-ulang kali, hingga akhirnya matanya menangkap bayangan mobil yang memasuki pekarangan rumah. Gisela langsung turun ke lantai bawah untuk menyambut kedatangan suaminya. Rumah besar dengan 4 pilar yang berdiri kokoh di tengah sebagai penopang. Bagian luar rumah itu didominasi warna putih, dengan gradasi warna kuning emas di setiap ukiran pinggirnya. Berdiri di atas tanah yang luasnya bisa untuk membuat 2 buah lapangan bola. Dari mana saja kamu, Mas? Kenapa sedari tadi teleponku tidak kamu angkat? Aku tanya pada asistenmu, kamu sudah pulang sejak sore tadi. Gisela mencecar Gavin yang baru saja masuk dengan banyaknya pertanyaan. Gavin tampak melengos melewati istrinya dan mengabaikan pertanyaan istrinya yang menurutnya tak penting itu. Mas, tunggu, jawab pertanyaanku. Gisela menahan lengan suaminya yang langsung ditepis Gavin kasar. Gisela terhuyung ke belakang. Andai saja ia tidak mampu menyeimbangkan tubuhnya, mungkin ia sudah jatuh terjerembab ke lantai. Mas, kamu mau kemana? Jawab dulu pertanyaanku. Gisela mengejar suaminya hingga ke kamar mereka. Hingga di kamar pun, Gisela masih tidak ingin melepaskan suaminya. Bukan pertama kali Gavin melakukan hal ini padanya. Hatinya sebagai seorang istri begitu sakit, menahan kegelisahan membayangkan suaminya sedang bersenang-senang dengan wanita lain di luaran sana. Mas, jawab aku. Sentak wanita itu semakin emosi, karena tak kunjung mendapatkan jawaban. Apa sih, kamu cerewet sekali. Suami pulang bukannya diurusi, malah banyak sekali tanya seperti polisi saja. Pasangan suami istri itu berhadapan. Gavin membuka kancing lengan dan bajunya. Ia yang gerah sudah ingin menyegarkan tubuhnya di bawah pancuran air dingin yang menyegarkan. Malam ini wanita mana lagi yang kamu temui, Mas? Jawab aku, Mas. Berisik, teriak Gavin pada Gisela yang terus menekannya. Gavin juga mendorong tubuh wanita yang telah memberinya seorang putra itu kasar hingga terjerembab di atas ranjang. Tugasmu hanya di rumah dan mengasuh anak dengan baik, jadi jangan ikut campur dengan urusanku. Kalau kau masih mau hidup enak di rumah ini sebagai istriku. Mengerti? Tandas Gavin tegas, langkah kakinya terhentak, memasuki kamar mandi dengan begitu kesal. Gavin tidak suka dengan sikap cemburu wanita itu. Sejak awal Gavin tidak benar-benar mencintai Gisela. Lalu bagaimana Gisela dapat mengaturnya, akan kapan dan kemana ia pergi serta bersama siapa ia bermalam. Mas, kamu keterlaluan, geram Gisela dengan bulir kristal yang kini mengalir di kedua pipi. Pagi, sapa Alice pada kedua orang tuanya setelah ia turun dari tangga. Pagi ini wanita cantik itu telah rapi dengan setelan kerjanya. Masih dengan rok span ketat serta kemeja lengan panjang dengan pita di bagian depan. Berbeda model dari yang ia pakai kemarin. Pagi juga, Nak, balas Robert yang disambut senyum indah oleh putrinya itu. Alice menarik kursi di hadapan kedua orang tuanya. Ia membalikkan piring yang sudah tertata rapi di depan wajahnya. Nasi goreng adalah menu yang tak pernah lepas dari hidangan sarapan keluarganya setiap hari. Namun Alice yang sekarang bukanlah Alice yang dulu, yang akan berceloteh riang melihat nasi goreng seafood yang menjadi kesukaannya itu. Mama perhatikan kamu selama pulang, hampir setiap makan kamu menghindari nasi dan makanan berkarbo lainnya. Apa kamu masih diet, sayang? Maya menatap sepotong roti gandum tanpa selai, yang ditemani dengan sebutir telur rebus saja.
serta segelas susu rendah lemak yang Alice beli sendiri. Ini saja sudah membuatku kenyang, Mah. Tapi sayang, badan kamu sudah ideal, jadi tak perlu lagi kamu memaksakan diri untuk diet seperti itu, Nak. Ini nasi goreng kesukaan kamu yang Mama masak. Kamu makan ya? Maya hendak mengambil nasi goreng itu untuk puterinya. Namun dengan cepat, Alice mengangkat telapak tangannya sebagai kode pada sang mama untuk berhenti. Tidak usah, Mah. Mungkin karena aku sudah terbiasa seperti ini. Jadi perutku sudah tak nyaman lagi makan makanan berat pagi-pagi. Maaf, Mah. Jelas Alice pelan. Raut wajah kecewa tampak di wajah Maya. Tetapi ia tak dapat memaksakan kehendaknya pada putrinya itu. Sudah, ayo makan. Tak masalah putri kita makan apa saja. Yang penting ia suka dan sehat. Robert menengahi keadaan. Ia tak mau suasana pagi yang seharusnya ceria rusak dengan hal yang ia anggap sangat sepele. Sebagai seorang ayah, Robert cukup mengerti kenapa putrinya menjaga penampilan dengan begitu ketat. Rasa sakit dan terluka yang wanita itu alami selama ini cukup membuat mental dan kepercayaan diri putrinya terluka. Robert yakin banyak hal yang telah Alice korbankan hingga wanita itu kini menjadi seperti apa yang ia lihat saat ini. Wanita dengan kesempurnaan bentuk fisik, walau sesungguhnya Robert pun tidak terlalu menyukai perubahan sang putri. Di mata Robert, Alice seakan hilang jati diri. Kamu sudah menghubungi Vano, Nak. Kapan ia sampai? Mama sudah tak sabar untuk bertemu dengan cucu Mama. Ujar Maya senang. Tadi pagi Vano mengirimkan pap padaku. Ia baru saja keluar dari bandara. Mama tahu sendiri, jam di Jerman dengan Indo berbeda. Mungkin sekarang ia sedang tidur. Jadi nanti malam saja aku menelponnya dan menanyakan kapan ia pulang bersama Noah. Jawab Alice. Maya hanya menganggukkan kepala pelan dan melanjutkan makannya. Wanita parubaya itu mulai membayangkan rumah itu akan terasa ramai dengan celoteh anak kecil yang akan memanggilnya dengan sebutan Oma. Hati Maya membuncah dengan rasa bahagia. Ia begitu tak sabar menantikan hari itu tiba. Alice melirik benda kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 lewat. Hari sudah siang, aku berangkat kerja dulu. Alice meraih gelas untuk minum, lalu beranjak dari kursinya. Ia mencium pipi kedua orang tuanya sebelum pergi meninggalkan mereka berdua. Alice menghirup udara pagi yang masih segar, menatap sang mentari yang bersinar, memberikan kehangatan sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil putih miliknya. Melajukan mobil itu menuju tempat di mana ia mencari nafkah untuk hidupnya dan masa depan putranya. Sebagai single parent dan orang tua tunggal untuk putranya, Alice sadar ia harus bekerja keras untuk menyiapkan masa depan cerah untuk putranya tersebut. Tak ada terbesit sedikit pun dalam pikirannya untuk berumah tangga kembali. Merajut cinta pada seorang lelaki yang mana pada akhirnya hanya akan membuat ia kembali terluka. Alice berpapasan dengan Stephen sebelum masuk ke dalam ruangan kerjanya. Lelaki hitam manis dengan face wajah kebule-bulean itu mengernyitkan dahi menatapnya. Cerah banget tuh wajah, sepertinya mood kamu pagi ini bagus banget ya. Cibir Stephen. Alice menghentikan langkahnya dan menoleh. Memangnya nggak boleh ya? Tanya Alice pura-pura bodoh. Bukan begitu, tapi tuh bos. Stephen menunjuk pada Tama yang baru saja muncul dari balik tubuh wanita itu. Alice pun mengalihkan pandangan matanya pada lelaki yang muncul dengan wajah kusutnya. Pagi Pak, sapa Alice sembari menundukkan kepala sedikit. Tak seperti biasanya, hari ini Tama hanya diam, tak merespon sapaan darinya. Wajah pria itu pun melihatnya datar, cukup membuat Alice bingung. Ada apa dengan bos? Alice menggerakkan dagunya memberi kode pada Steve. Setelah punggung Tama menghilang dari balik pintu. Gara-gara kamu. Aku. Alice menunjuk wajahnya sendiri dengan raut wajah tak percaya. Apa yang salah darinya? Perasaan ia tidak melakukan kesalahan yang membuat pria itu harus marah padanya. Iya, karena kamu. Semalam kamu kemana? Kenapa buru-buru pulang? Kamu kencan dengan seseorang kan? Tebak Stephen dengan tepat. Namun Alice menyangkalnya dengan cepat. Mana mungkin ia akan mengakui sesuatu yang merupakan privasi baginya.
Stephen memicingkan mata menatapnya seakan menyelidik. Wanita itu merasa seperti sedang diinterogasi saat ini. Apa sih? Aku rasa itu bukan bagian dari pekerjaan. Apa aku harus melapor kemana aku pergi dan bertemu siapa? Aku ini hanya sekretaris, bukan kekasihnya. Alice meninggalkan Stephen dan kembali ke ruang kerjanya. Masih banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan daripada memikirkan hal-hal yang menurutnya tidak penting. Terkadang lelaki hitam manis itu terlalu berlebih-lebihan dalam menilai sesuatu. Ia tak mau terlalu percaya diri jika lelaki itu marah padanya, hanya karena ia menolak ajakan pria itu untuk pulang bersama dengan alasan ada acara keluarga. Toh, ia dan Tama hanyalah atasan dan bawahan saja. Dering telepon mengalihkan pandangan mata bulu lentik itu dari layar persegi di depan matanya. Iya pak, ada yang bisa saya bantu? Jawab Alice setelah mengangkat gagang telepon tersebut. Tentu saja ia tahu pasti siapa yang menelponnya saat ini. Ke ruangan saya segera, jawab suara bass dari seberang sana datar. Sambungan telepon pun mati seketika tanpa menunggu jawaban darinya. Ada apa lagi dengannya? Seperti cuaca saja, kadang-kadang cerah dan tiba-tiba hujan tanpa disertai mendung. Terlebih dahulu, aneh, gumam Alice. Wanita itu beranjak dari duduknya dengan kesal. Pekerjaannya masih banyak, tapi ia sudah disuruh sana-sini tanpa jelas. Dari balik kaca bening yang menjadi pembatas di antara mereka, Stephen hanya tersenyum simpul melihat wajah jengkel wanita itu. Marah saja, masih cantik, ujar pria itu pelan. Matanya tak lepas memandangi Alice yang berjalan di hadapannya. Bersambung.